BTTH Kaisar Api, episode 502. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bang bang bang, beberapa energi cemerlang dengan mudah menghancurkan serangan Yuan Qian. Para lansia, berhenti. Melihat kerumunan menyerang seperti itu, Xiaoyan buru-buru angkat bicara. Jika alam abadi memprovokasi pusat alam manusia saat ini, saya khawatir itu akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Jangan khawatir, Tuan Xiao Yu adalah penyelamat seluruh dunia abadi kita, ini sepadan. Meskipun ini membuat seluruh pusat dunia manusia marah, atau dunia abadi hancur karenanya, aku tidak akan pernah menyesalinya. Suara yang dahsyat itu begitu mengejutkan hingga membuat kulit kepala terasa kebas, tetapi ketika sampai di telinga Xiaoyan dan yang lainnya, terasa menenangkan dan menyegarkan. Jadi, semua orang yang kau jaga akan melindungimu tanpa ragu-ragu saat kau dalam bahaya. Meskipun itu akan hancur berkeping-keping. Yun Yun dan yang lainnya muncul di belakang Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Yun Yun tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan sedikit kesedihan di sudut matanya. Matanya tampak sedih sekaligus bahagia. Lain kali, jangan lakukan hal berbahaya seperti itu. Setelah beberapa saat, Suner dan Yun Yun mengepung Xiaoyan secara bersamaan. Ya, Xiaoyan berkata pelan, tetapi melihat suasana di antara Yun Yun dan Suner, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah ini pertanda sebelum badai? Atau apakah mereka sudah berurusan satu sama lain secara pribadi? Meskipun saya selalu tidak setuju, saya tidak sepelit itu. Seolah menyadari keraguan Xiaoyan, Suner meletakkan tangannya di pinggang dan cemberut. Hidup istri tertua. Setelah mendengar kata-kata itu, beban berat yang selama ini menghimpit hatinya akhirnya sirna. 4 wanita cantik di tepi air. Ini yang terakhir kalinya. Jika terjadi lagi, kakak Xiaoyan akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Tepat ketika Xiaoyan sedang bersemangat, sebuah suara yang agak nakal terdengar dari mulut Suner. Xiaoyan bisa mendengar bahwa Suner bisa memberikan konsesi seperti itu, dan itu adalah puncak kenikmatan. Jika terjadi lagi, dengan karakter gadis ini, aku takut dia akan langsung menyerang dan membunuh. Di atas langit, tubuh Yuan Gan sangat dipermalukan oleh kejaran banyak pria kuat. Oke, sungguh negeri dongeng. Anda menyatakan perang terhadap pusat dunia manusia. Kau memaksaku. Napas Yuan Qian berfluktuasi, dan pada akhirnya, dia benar-benar mengeluarkan gulungan berwarna perak putih dari tangannya. Di gulungan itu, terdapat debu kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat rona wajah setiap orang berubah. Gulungan keterampilan bertarung abadi teratas. Meskipun tidak banyak orang di dunia 1000 besar yang dapat bertindak secara mandiri, tetapi dengan latar belakang sebagai pusat dunia manusia, cukup mudah bagi semua orang untuk bergabung dan menyegel kekuatan keterampilan bertarung dalam gulungan keterampilan bertarung. Meskipun ini akan mengurangi sebagian kekuatan kemampuan bertarung, kekuatan kemampuan abadi teratasnya tetap menakutkan. Melihat Yuan Qian begitu percaya diri, tampaknya dia bertekad untuk menggunakannya lagi untuk menghancurkan seluruh jurang maut. Puff! Gulungan keterampilan bertarung itu langsung terkoyak, dan energi kuno pun mengalir keluar. Gulungan keterampilan Do bagaikan kotak yang dipenuhi kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dihancurkan, semua fluktuasi kekuatan mengalir keluar terus-menerus. Aura semacam itu membuat semua orang membeku. Seni abadi terbaik, bergabunglah dengan formasi. Bunda Maria dari Yaochi diringkas dan berseru. Hahaha. Kapan semut-semut di pusat dunia manusia akan mampu menindas keturunan klan Xiao? Suara gemuruh panjang terdengar di langit, dan cahaya hijau tiba-tiba muncul dari jurang yang tak terhitung jumlahnya dan menunjuk ke arah tertentu. Seni bela diri abadi tingkat atas yang disebut-sebut itu keluar dari gulungan keterampilan bertarung, dan tiba-tiba menghilang hanya dengan satu jari. Ini belum berakhir. Setelah dengan mudah menghancurkan serangan abadi terkuat, jari-jari iblis hijau itu bersiul. Setelah beberapa saat, Yuan Qian, yang tadinya tersenyum lebar, tiba-tiba melihat lubang darah yang sangat mencolok di dadanya, yang sungguh menarik perhatian. Siapakah itu? Jangan bertingkah seperti ini lagi. Orang ini,
yang berasal dari pusat dunia manusia, kau tidak mematuhi pusat dunia manusia kami. Aku tak bisa menemukan kematian. Wajah Yuan Gan pucat pasi, dan urat-urat biru menonjol di dahinya, terutama saat dia melihat lubang darah di dadanya. Dia sangat marah. Ngomel. Semburan energi iblis berwarna hijau membubung ke langit, sangat mendominasi, dan ternyata seluruh jurang yang runtuh itu berhenti bergejolak. Seolah-olah waktu telah berhenti. Seorang pria tampan yang agak misterius, diselimuti aura hijau, melayang di langit seperti Raja Iblis sungguhan, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Di kulit, muncul cahaya hijau satu demi satu, dan tak seorang pun dapat menandingi kekuatannya. Sepertinya di bawah sosok seperti itu, hidup dan mati seluruh dunia terangkum dalam satu pikiran. Kaisar Iblis. Mendengar suara itu, suara Yuan Qian seketika menjadi bergetar. Berdasarkan persepsi saya sendiri, kekuatan Kaisar Iblis memang tidak terlalu kuat, tetapi ia telah dibaptis dengan cara ilahi. Terlebih lagi, pria ini memiliki rahasia keabadian, bahkan banyak orang kuat di pusat dunia manusia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Iblis, kau menyerang singgasana ini tanpa izin, apakah kau ingin memprovokasi perang antara dunia iblis dan dunia setan? Dengan wajah muram, Yuan Gan meraung ke arah pria tampan itu. Perang antara dua dunia, jika kau mau, dunia iblis kami dengan senang hati akan menemanimu. Kaisar Iblis mengangkat tangannya sedikit, dan muncullah sebuah lempengan batu hijau yang sangat mengintimidasi. Tatanan induk dunia, Anda. Pada saat itu, pupil mata Yuan Gan menyempit tajam, seolah-olah dia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Kursi ini adalah kursi wakil penguasa dunia pusat dunia iblis. Keluarga Xiao tercakup oleh kursi ini. Jika kau menggerakkan sehelai rambutnya yang dingin, dia akan mati. Melihat Yuan Qian seperti itu, Kaisar Iblis mengulurkan telapak tangannya ke arah kehampaan. Wong Bas. Dengan lambaian telapak tangan, ruang hampa di sekitar Yuan Gan langsung runtuh, dan seluruh tubuhnya langsung meleleh, hanya menyisakan seberkas cahaya perak yang samar. Itulah kekuatan asli Yuan Qian, atau setidaknya jejaknya. Mampu menguraikan jurus abadi tingkat tertinggi dengan satu pukulan, dan menghantam Yuan Gan tingkat reinkarnasi kelima hingga muncul dalam wujud ini dengan satu pukulan. Betapa menakutkannya kekuatan Kaisar Iblis ini. Biarkan kau melarikan diri dengan meninggalkan jejak asalmu, agar kau bisa memberitahu mereka untukku. Sekarang setelah ras jahat asing menyerang, jika terjadi pertikaian internal seperti itu, aku, pusat dunia iblis, akan senang jika bisa berkonflik dengan kalian. Pusat dunia manusia bersifat tirani, tetapi kami, pusat dunia iblis, tidak takut. Suara Kaisar Iblis itu sangat tenang, namun ada suara agung yang mengguncang hati setiap orang. Ini tampak provokatif, memperingatkan semua orang di pusat dunia manusia. Ya. Yuan Gan menggertakkan giginya, dan langsung menghilang tanpa jejak. Terlalu kuat, kekuatan seperti itu lebih tirani daripada iblis kegelapan, atau bahkan Kaisar Langit. Hei, tingkat pertumbuhannya tidak lemah. Setelah mengusir Yuan Qian, Kaisar Iblis itu datang ke sisi Xiao Yan, menatapnya dengan tatapan tegas dan penuh kekaguman. Tidak, dipantau oleh Kaisar Iblis seperti ini, bukan hanya Xiao Yan, tetapi seluruh jurang maut. Kekuatan iblis yang mendominasi menekan aura dan kekuatan mereka, membuat mereka tidak bisa tidak menyembah. Paksaan ini terlalu kuat, meskipun ada banyak orang kuat di sekitarnya yang datang untuk beribadah satu demi satu, Xiao Yan dan yang lainnya, termasuk Xiao Yan sendiri, tidak mengalami masalah dan tetap bertahan dengan tabah. Sudah lama tidak bertemu, Kaisar Iblis Senior. Ketika tekanan datang, suara lantang Xiao Yan bergema di seluruh dunia. Negeri dongeng, tamat, dasar bocah nakal, bukan hanya kekuatanmu yang meningkat pesat, tetapi kau juga memiliki semakin banyak bayangan abadi dari klan Xiao. Haha, Kaisar Iblis itu tersenyum tipis, dan fluktuasi tak terlihat itu mengejutkan semua orang seperti paksaan dari sang Kaisar. Sekalipun itu gerakan yang tidak disengaja, fluktuasi yang berasal dari Kaisar Iblis terlalu dahsyat dan tidak menakutkan. Setelah tawa mereda, Kaisar Iblis meninju bahu Xiao Yan, dan tanpa ragu memuji Xiao Yan dalam kata-katanya. Di mana orang tua itu berbicara? Oh, tekanan yang sangat besar datang, Xiao Yan menyeringai, tetapi ada pesan aneh yang menembus tubuhnya melalui lengan Kaisar Iblis itu. Napas-napas itu sepertinya sangat samar, orang ini. Aku pergi.
Kali ini ada lebih banyak masalah. Sampai jumpa lain waktu, mungkin itu akan menjadi perang dunia berikutnya. Tawa samar terdengar, dan Kaisar Iblis itu menghilang ke dalam kehampaan, dan jelas bahwa apa yang telah dilakukannya telah berakhir. Kekuatan semacam ini datang dan pergi tanpa jejak, sehingga sulit dipahami. Karena Kaisar Iblis Senior telah menjadi wakil penguasa dunia pusat dunia iblis, ada waktu untuk membawa Cailin untuk menyelesaikan masalah si Cai yang menelan darah ular piton langit. Ini menghemat banyak waktu. Xiao Yan berpikir dalam hati, tetapi dia tetap sangat mengagumi pria hebat ini. Baik dari segi kekuatan maupun kepribadian, ia layak mendapatkan rasa hormat sejati dari Xiao Yan sebagai seorang senior. Di sisi lain, jurang terpencil itu mulai bergejolak lagi. Nyonya Yaochi dan yang lainnya mendesak Xiao Yan untuk pergi. Mereka harus bergabung untuk mengisinya. Terutama kesenjangan yang sangat besar yang terjadi selama 3 hari terakhir. Sekalipun tidak dapat ditutup sepenuhnya, beberapa langkah efektif harus diambil untuk menekan dan mengisolasinya. Jika tidak, pembukaan yang begitu luas dalam 3 hari terakhir pasti akan menarik banyak orang yang tidak berniat jahat. Setelah berbincang singkat, semuanya bubar. Yun Yun mengambil pedang Kaisar Langit Tai Chi, aura di tubuhnya melayang, dan sekelompok orang kuat memasuki tempat peristirahatan satu demi satu. Setelah perang usai, saatnya panen. Adapun Sui Lingzu, ada 3 kunci, jadi tentu saja tidak perlu berpikir terlalu banyak. Setelah Sui Lingzu dikeluarkan, semua orang di alam abadi setelah berdiskusi memutuskan untuk menyerahkannya kepada Xiao Yan untuk disimpan. 5 mutiara roh sangatlah penting dan harus dijaga oleh orang yang kuat dengan kekuatan dan identitas yang cukup untuk meyakinkan publik. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling berkualifikasi saat ini. Bola roh air dan bola roh api sudah berada di tangannya, tetapi Xiao Yan masih belum bisa memahami isinya. Tampaknya, meskipun kedua bola roh ini mengandung kekuatan yang sangat dahsyat, mereka tidak dapat diaktifkan. Seolah-olah itu benar-benar hanya kunci untuk membuka Paradise Lost yang legendaris. Sayang sekali Kaisar Langit jatuh terlalu terburu-buru, kalau tidak, Anda bisa menanyakan jejak mutiara roh bumi. Namun, dalam pertempuran ini, hanya tersisa 2 tokoh kuat di pusat alam abadi, yang merupakan kerugian besar. Jika ingin memulihkan vitalitas, saya khawatir akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Xiao Yan dan yang lainnya mundur, tetapi semua orang di dunia peri sibuk, dan mereka sedang mencari dan membersihkan pintu. Setelah beberapa kali dilempar, kerugian di alam abadi tidak terlalu parah, kecuali beberapa orang yang mengetahui bahwa kekuatan besar pusat alam abadi hampir hancur total. Ini jelas merupakan bencana besar bagi alam abadi. Hei, nak, inilah hal terpenting yang dibutuhkan agar kamu bisa naik ke peringkat alkimiawan ke-9 dari peringkat suci. Orang tua dari kuil alkimia mengatakan bahwa sekarang dunia abadi penuh dengan masalah, dan imbalan lainnya akan dikurangi sementara, tetapi Anda sekarang adalah tetua ketiga gereja alkimia. Resep dan ramuan apa yang Anda butuhkan di masa depan? Saya dapat mengambilnya kapanpun saya mau. Raja Naga Baxia dan Xiao Yan berada di lembah yang tenang yang sama, dan mereka berlatih secara terpisah. Pria ini, Xiao Yan mengambil bola cahaya hijau itu dan memegangnya sedikit di telapak tangannya, mampu merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Itulah kunci untuk memasuki kelas 9. Sekarang setelah keduanya ditemukan, mereka berada di danau surgawi negeri ajaib Yaochi. Jelas bahwa mereka pasti berada di dunia aneh ini, dan mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ayolah, kau anak kecil itu murah dan bagus. Di aula alkimia, selain pil obat langka tingkat 9, terdapat juga banyak ramuan obat dan bahan obat lainnya. Aula obat ini memberikan bantuan kepadamu. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa dan bakat dalam menyempurnakan pengobatan, prestasi masa depannya tidak terbatas. Di kejauhan, Raja Naga Baxia menyusut menjadi bentuk kura-kura dengan panjang sekitar 10 meter dan terus berbicara. Ya, Xiao Yan mengangguk, tentu saja menyadari hubungan tersebut. Sekarang sudah selesai, ayo. Kali ini, aku akan membantumu membangkitkan atribut air. Ini adalah hadiah karena kau membantuku menemukan jasad Baxia. Raja Naga Baxia bergumam, lalu mengasingkan diri. Ia baru bisa membantu Xiao Yan setelah pulih dari keterkejutannya. Sangat enak, tapi ada banyak retakan di bagian bawah bodi yang saya gunakan, kan?
Xiaoyan sedikit khawatir, tetapi memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kau masih memiliki sedikit hati nurani, tetapi bagaimanapun juga ini adalah sahabatku. Dengan kekuatanku untuk memeliharanya, ia akan segera kembali ke wujud aslinya. Jadi begitu, Xiaoyan takjub, kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Namun, Xiaoyan tidak tahu bahwa Raja Naga Baxia melihat banyak harapan pada Xiaoyan, dan menambahkan sedikit aura Raja Naga Emas serta kemunculan Kaisar Iblis semakin memperkuat pemikirannya. Membantu Xiaoyan mendapatkan kembali atribut airnya tentu akan menghabiskan banyak tenaganya, tetapi dalam jangka panjang, itu sepadan. Lagi pula, anak laki-laki di depannya adalah keturunan klan Xiao. Menilai dari kekuatan dan bakatnya saat ini, bahkan di zaman kuno sekalipun, seluruh klan Xiao mungkin hanya sedikit yang mampu mengalahkan Xiaoyan. Transaksi ini bukan kerugian. Wong Bas. Di kehampaan, Xiaoyan duduk bersila, dengan hati-hati mengamati napas di tubuhnya, tetapi menemukan sesuatu yang aneh. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Tapi bagaimana dengan kesengsaraan reinkarnasi? Xiaoyan sedikit terkejut dengan pengenalan ini. Apakah kekuatanmu sendiri yang berperan? Pertumbuhan dan perubahannya agak cepat. Sepertinya aku seharusnya menggunakan kekuatan iblis untuk menembus puncak reinkarnasi tingkat kedua, menelan api suci ke-36, dan membawaku ke tingkat kuasa ketiga. Perampokan reinkarnasi 3 kali lipat itu kuat, tetapi dalam pertempuran di tingkat Kaisar Langit, itu malah merugikan diri sendiri. Memikirkan hal itu, Xiaoyan tersenyum lebar. Perjalanan ke alam abadi ini, meskipun mengalami beberapa kesulitan, namun hasilnya baik. Setelah berdiskusi, saya mulai mencurahkan diri untuk berlatih. Adapun kekuatan misterius berwarna biru kehijauan di hadapannya, itu digunakan untuk menembus tingkat alkimia ke-9, ditambah sumber jiwa yang digunakan untuk menembus kekuatan jiwa dan mencapai alam keabadian sejati, semuanya tampak berkembang ke arah yang positif. Menunggu Xiaoyan menyesuaikan kondisinya adalah ujian sesungguhnya. Bagaimanapun, baik itu kesengsaraan jiwa abadi atau kesengsaraan alkemis, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Apoteker tingkat 9, kekuatan reinkarnasi tingkat kuasa 3, kekuatan jiwa sejati dari batas kenaikan, dan ahli formasi pertempuran dengan hampir 600.000 pola formasi, ditambah pil obat yang telah disiapkan untuk melahap api suci ketiga, tampaknya semuanya sudah siap. Api suci ketiga, tunggu aku. Setelah berbicara, Xiaoyan memasuki keadaan menyendiri yang dalam. Kali ini, dia telah mengalami beberapa pertempuran hidup dan mati, tetapi bagi Xiaoyan, dia memiliki keunggulan yang sangat besar. Jika Nirvana berubah menjadi naga, kekuatan tempurnya kemungkinan akan melonjak ke tingkat yang mencekik. Negeri dongeng yang hancur dan retakan yang rapuh di langit membelah seluruh negeri dongeng. Fluktuasi pada level itu tak tergoyahkan, dan selalu ada rasa gelisah di hati para tokoh kuat negeri dongeng yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun semua orang di dunia abadi telah melakukan yang terbaik, mereka tidak berdaya menghadapi serangan dahsyat Kaisar Langit dengan pedang Kaisar Langit Taiji. Dan retakan ini masih terus melebar sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika terus seperti ini, dalam beberapa dekade saja, atau bahkan hingga 100 tahun, saya khawatir seluruh dunia abadi akan hancur total dan ditelan olehnya, dan pemulihan dunia abadi sangatlah penting. Namun demikian, semua orang di dunia abadi berpikir keras, tetapi tidak banyak cara efektif untuk menghentikan dan memperbaiki keretakan ini. Kau bilang Kaisar Langit pada dasarnya bukan orang jahat, kenapa dia begitu hina? Banyak tokoh senior di pusat dunia peri telah jatuh, dan pasti ada operasi kotak gelapnya di baliknya. Hanya 2 dewa setengah jahat dan 4 raja merah yang benar-benar bisa membuat pusat dunia peri seperti ini. Siapa tahu, mungkin itu tersembunyi terlalu dalam. Yang terpenting adalah kekuatan iblis kegelapan dan labu pengumpul harta karun terlalu menakutkan. Sekarang, karena kekuatan-kekuatan utama di dunia peri sedang melemah, saya khawatir mereka hanya bisa berada di peringkat terbawah dari 7 dunia, sungguh disayangkan. Mungkin, tetapi aku akan menyatukan kembali alam abadi dan membuatnya bersinar dengan kejayaannya yang dulu. Di pintu keluar Tianqi di Yaochi Wonderland, Yaoling dan Yueru duduk di sana dengan tercengang. Kedua wanita itu seperti saudara perempuan yang saling percaya, memperhatikan kepergian Gubo yang tenang dan terus mengobrol. Saudari Yueru, kau menyerah begitu saja.
Apakah kamu akan merasa tidak bahagia? Keturunan keluarga Xiao, tapi ini sangat bagus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Yao Ling memperlihatkan gigi-gigi kecilnya yang putih seperti harimau dan berkata sambil tersenyum. Sedikit, tapi mungkin ini takdir. Yueru menggelengkan kepalanya, rupanya setelah bencana di alam abadi ini, obsesinya terhadap Xiao Yan telah benar-benar hilang. Meskipun hubungan antara keduanya baik, Yueru tahu bahwa mereka hanya bisa berteman. Daripada ditolak oleh Xiao Yan di masa depan, lebih baik melepaskannya sekarang. Selain itu, ia telah dididik secara mendalam oleh guru dan Dewa Bulan, dan akhir di masa depan mungkin akan lenyap demi menyelamatkan dunia ini. Luna, sungguh kata-kata yang jauh dan misterius. Aku sudah bertanya pada guru, sepertinya hanya jarum ilahi peringkat ke-6 di dunia abadi yang dapat memulihkan artefak ilahi dunia abadi. Namun, jarum suci itu telah menghilang selama bertahun-tahun, dan jejaknya sangat misterius. Menurut beberapa kitab kuno di dunia abadi, kemunculan terakhir jarum ilahi para dewa tampaknya berada di Gua Reinkarnasi Abadi Jalur 6. Negeri dongeng telah hancur, dan bahkan beberapa tatanan dan aturan mulai runtuh. Hanya ia yang dapat mempertahankan dan merumuskan kembali negeri dongeng yang baru. Setelah beberapa saat, Yao Ling menahan senyum di bibirnya dan berkata tiba-tiba dengan serius. Rumah reinkarnasi 6 jalan, tempat misterius dan kosong yang belakangan ini menjadi pusat perbincangan di seluruh dunia. Tanah suci dari api suci ketiga dalam daftar api suci legendaris. Mendengar perkataan Yao Ling, wajah Yueru tiba-tiba menjadi tegang. Menyelenggarakan acara besar di level ini mungkin tidak mudah. Kanan, ada banyak sekali rumor yang beredar, meskipun saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi banyak orang sudah siap untuk mengambil langkah. Api suci ketiga, aku khawatir ini akan mengganggu putra-putra pilihan surga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 1000 besar. Yaochi juga cukup iri. Sebagai pengendali api suci, dia dapat mengetahui dengan sangat jelas apa yang diwakili oleh api suci ketiga. 3 teratas dalam peringkat api suci, yang mewakili kekuatan dan kemampuan untuk bertarung melampaui peringkat biasa, hampir merupakan eksistensi puncak di dunia ini. Rumah reinkarnasi 6 jalan, pasang jarum dewa surgawi. Aku akan mendapatkannya kembali. Yueru meregangkan pinggangnya, lalu berjalan ringan dan perlahan meninggalkan tempat ini. Sudah 3 bulan, Xiao Yan, Suner, Yun Yun, berapa banyak waktu yang kalian punya? Konon, istana reinkarnasi 6 jalan telah perlahan muncul di dunia 1000 yang agung. Jika terus seperti ini, saya khawatir saya tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Xiao Yan, api suci ini sungguh luar biasa. Jika kau tidak pergi, aku yakin kau akan menyesalinya. Setelah Yao Ling selesai berbicara, dia pun pergi sendirian. Semua orang bersantai di Yaochi Wonderland. Yaochi Wonderland sangat luas dan memiliki banyak ruang terpisah, tetapi yang paling misterius dan mewah adalah milik Tianqi. Huho, terima kasih, senior. Di Tianqi, Xiao Yan telah berubah dari seorang anak laki-laki yang tampak sakit-sakitan menjadi seorang pria kuat dengan kulit kemerahan. Wahai bayi kecil, kau sebenarnya memiliki 3 atribut api, kayu, dan petir di dalam tubuhmu. Ditambah atribut airku, itu sungguh menakjubkan. Raja Naga Baxia tampaknya tidak ingin berubah menjadi sosok manusia, dan dia masih berbicara kepada Xiao Yan dalam wujud tempurung kura-kura. Dalam 3 bulan, Xiao Yan pertama kali mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Setelah sedikit latihan, dia melahap jiwa sumber ilahi dan mencapai sumber ilahi sejati sebelum dia mulai menyerang apoteker tingkat 9. Dampak dari tugas apoteker tingkat 9 itu sangat sulit dan berbahaya, dan perjalanannya pun penuh risiko, tetapi Xiao Yan berhasil mengambil alih dan kemudian terjadilah kebangkitan atribut air. 4 berkah atribut, dan bahkan keterampilan bertarung abadi atribut air tingkat atas yang diberikan oleh Raja Naga Baxia. Puting beliung air terjun langit. Selain beberapa keterampilan bertarung jiwa yang diperoleh sebelumnya, dikombinasikan dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat semu saat ini, kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Ngomong-ngomong, senior, saya tidak tahu pintu masuk ke klan naga. Di mana saya harus mencarinya? Sesaat kemudian, setelah semuanya siap, Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Perjalanan ke klan naga adalah suatu keharusan.
Lagi pula, itu adalah wilayah pamannya, Raja Naga Emas. Aku tahu lokasi persis pintu masuknya, tapi aku tidak bisa memberitahumu, karena kekuatanmu masih terlalu kecil dibandingkan dengan klan naga kami yang besar. Dan kau memiliki aura seperti seorang kakak laki-laki, maafkan aku atas apa yang bisa kulakukan. Napas yang ditinggalkan oleh kakakmu jelas tidak mengizinkanmu untuk ikut campur dalam perselisihan internal klan naga kita. Tentu saja aku tidak ingin menentang niat kakakmu. Sebaiknya kau berlatih dengan giat. Di masa depan, mungkin akan tiba saatnya kau benar-benar dibutuhkan. Kekuatan klan naga tidak sebanding dengan kekuatan pusat dunia abadi. Raja Naga Baxia mengucapkan serangkaian kata, dan akhirnya mencoba menghibur Xiao Yan, tetapi penghindaran dalam kata-katanya sangat kentara. Benar, ini adalah metode kultivasi transformasi ke-6 dan ke-7 dari transformasi Dewa Naga. Akan kuberikan padamu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Raja Naga Baxia benar-benar mengeluarkan gulungan khusus yang dipenuhi dengan pola naga yang tak terhitung jumlahnya dari tempurung kura-kuranya dan dengan lembut menyerahkannya kepada Xiao Yan. Senior, benda ini terlalu berharga. Jangan terlalu manja lagi. Aku mencuri dan mengambil barang ini. Dicuri, kentut, ambil barang-barangmu sendiri, apakah itu bisa disebut mencuri? Simpan saja. Sekarang, selama kau tidak menggunakannya di hadapan 8 Raja Naga lainnya, makhluk naga biasa tidak dapat membahayakanmu. Oke, aku pergi dulu, nanti akan ada anak kecil. Setelah Raja Naga berkata demikian, ia menggerakkan tubuhnya yang besar dan perlahan meninggalkan Tianqi dan alam abadi. Aku belum kembali ke klan naga selama ribuan tahun, jadi aku tidak tahu seperti apa klan naga sekarang. Senior ini, Xiao Yan mengambilnya dan menemukan bahwa transformasi ke-6 dan ke-7 sebenarnya membutuhkan kekuatan tingkat reinkarnasi ke-3 dan ke-6, masing-masing. Selanjutnya, lihatlah berita yang diberikan Kaisar Iblis Senior kepadaku. Kurasa ini berita yang sangat penting jika aku hanya mendengarnya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan menjadi tenang, dan kekuatan jiwanya menyerbu kelompok cahaya. Kupikir kau sudah melupakanku. Begitu mereka menyentuhnya, energi-energi itu berubah menjadi sosok hijau dan melayang di depan Xiao Yan. Avatar jiwa. Xiao Yan membuka matanya dan langsung melihat fluktuasi energi yang diberikan Kaisar Iblis kepadanya sebelumnya. Senior, apakah Anda di sini? Xiao Yan menatap avatar energi Kaisar Iblis di depannya, masih merasakan fluktuasi yang sangat kuat darinya, dan segera mengerutkan kening. Alasan mengapa Kaisar Iblis meninggalkan jejak klon jiwa di tubuhnya sendiri pastilah sesuatu yang disembunyikan untuk dirinya sendiri. Apakah kau tahu mengapa Kaisar Langit sangat membenci klan Xiao? Kaisar Iblis membuka mulutnya sambil tersenyum, jelas bersiap untuk menjelaskan beberapa hal. Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, wajar saja ia memiliki banyak keraguan tentang Kaisar Langit. Kaisar Langit pada awalnya hanyalah generasi tanpa nama, tetapi sungguh disayangkan bahwa salah satu senior Anda dari klan Xiao membunuh kekasihnya secara tidak sengaja karena ia membunuh suku jahat di luar alam. Kemudian, setelah berakhirnya Perang Dunia, Kaisar Langit menyimpan dendam dan menutup celah di alam tersebut, membiarkan banyak jenius dimusnahkan oleh klan jahat asing, dan ia diam-diam melahap kekuatan para ahli tersebut, di antaranya terdapat banyak ahli dari klan Xiao Anda. Lalu dengan beberapa cara yang jahat dan keji, dia berhasil naik hingga menjadi penguasa langit saat ini. Kali ini, jika kau kalah dalam pertempuran di dunia peri, dia akan berbalik dan terjun ke dunia manusia untuk mencari tempat di mana klan Xiao Mu tidur bersamanya. Dengan kemampuannya, tampaknya dia sudah lama mengetahui konspirasi iblis gelap itu, tetapi dia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk membantunya menyerang malapetaka reinkarnasi ke-7. Sayangnya, dia salah menghitung variabel Anda. Kaisar Iblis berkata pelan, dengan kekuatannya yang besar, seluk-beluk masalah ini dapat dengan mudah dipahami. Ternyata, inilah yang pantas didapatnya. Tapi senior bilang apa, tempat klan Xiao tidur? Xiao Yan mengangguk, lalu tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan ragu-ragu. Seperti yang kukatakan di awal, keluarga Xiao Mu tidak sedang dalam konspirasi, tetapi karena setelah berakhirnya perang antara langit dan bumi, kalian bersembunyi dan tertidur secara mandiri. Sekarang aku telah menemukan beberapa jejak. Alasan mereka bersembunyi mungkin untuk menghindari eksekusi beberapa orang kuat dengan ambisi serigala di dunia 1000 besar. Lagi pula,
Ada desas-desus bahwa para pemimpin klan Xiao kalian mengendalikan hal-hal yang mengarah ke tingkat dewa pertempuran. Tentu saja, hal-hal pada level itu jelas bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan sekarang. Kaisar Iblis membuka mulutnya dengan hati-hati dan menjelaskan hal-hal ini kepada Xiao Yan dengan cara yang persuasif. Meskipun kekuatan Xiao Yan masih belum mencapai puncak dunia ini, dalam pertempuran di pusat alam abadi, keberanian dan sikapnya saja telah memenangkan persetujuan Dewa Iblis. 10 aula klan Xiao, Yan Luo, telah mulai bertindak di bawah bimbinganku. Mereka akan bergabung denganku, dan mungkin segera mereka akan menemukan tempat persembunyian sebenarnya dari klan Xiao. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Iblis itu berbicara lagi, seolah ingin memberi Xiao Yan kepastian. Apakah itu, di dunia bawah? Xiao Yan menghela napas lega, menekan detak jantungnya yang berdebar kencang, dan berbicara pelan. Berusaha lebih keras. Kaisar Iblis itu tidak menanggapi Xiao Yan secara langsung, juga tidak membantah. Suara samar itu menghilang, dan avatar jiwa itu lenyap sepenuhnya di sini. 5 lapisan reinkarnasi. Api reinkarnasi Dao Surgawi harus diperoleh. Tianqi kembali tenang, Xiao Yan mengerutkan kening. Dari kata-kata Kaisar Iblis itu, dia dapat dengan jelas memahami krisis yang terkandung di dalamnya. Begitu tempat persembunyian klan Xiao ditemukan, saya khawatir orang-orang kuat di dunia dakian yang berada di puncak kekuasaan akan melakukan apa saja. Pada saat itu, saya khawatir akan terjadi pertempuran sampai mati. Lagi pula, kata Dewa Perang penuh dengan daya tarik yang tak berujung, dan tak seorang pun dapat lolos dari godaan fatal ini. Karena masalah ini sudah selesai, maka aku juga harus meninggalkan Bea Cukai. Aku tidak tahu bagaimana situasi di alam abadi sekarang. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Yan melompat seperti singa yang baru bangun tidur, dan gelombang kejut yang dahsyat perlahan menyebar dari Tianqi. Kekuatan reinkarnasi warna dari kaca berwarna itu bersinar seperti garis-garis cahaya pelangi, dan gerakan besar itu membuat seluruh negeri dongeng Yaoqi menjadi sangat bergejolak. Di luar, di aula negeri ajaib Yaoqi, banyak sosok telah menunggu sejak lama, dan ekspresi mereka tampak cemas, seolah-olah ada sesuatu yang penting mengganggu hati mereka. Ledakan, satu demi satu cahaya pelangi memancar keluar, dan suara yang memekakkan telinga itu membuat hati semua orang kembali tenang. Gerakan yang luar biasa, gerakan seperti itu, mungkinkah ada orang jahat yang menyerang? Seorang penjaga yang tampak cerdik memandang cahaya pelangi berkilauan yang menyebar dari langit, dan langsung ragu-ragu. Tidak masalah. Tepat ketika seluruh negeri ajaib Yaoqi dilanda kekacauan, suara melengking nyonya Yaoqi bergema, dan tempat itu kembali tenang. Saudara Xiao Yan, hanya kamu saja. Di aula utama, sesosok cantik dan berwarna-warni diam-diam bangkit, dan langsung menatap kekosongan yang sedikit terdistorsi di kejauhan. Datang. Kedua pemimpin, Ibu Yaoqi dan Yao Wuchen, memanggil Xiao Yan, dan suasana di seluruh aula langsung menjadi hening. Yueru, Yao Ling, Yunyun, Xiao Yi, Putri Qianqin, Yunyun, dan dua tetua, total 9 orang, diam di aula utama. Yang ketiga dalam daftar hadiah Natal, Tiandao Samsara Yan, telah lahir. Begitu Xiao Yan duduk, Yao Wuchen adalah orang pertama yang berbicara. Bukan hanya tidak ada kegembiraan dalam suaranya, sebaliknya, ada sedikit kekhawatiran yang sangat mendalam. Api reinkarnasi surgawi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan sebelum dia sempat berbicara kepada kedua gadis itu, Suner Yunyun, seluruh ekspresinya sangat terkejut. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut itu seketika berubah menjadi sedikit ekstasi yang tak terlukiskan. Ini adalah kabar kelahiran api suci yang dikumpulkan oleh kekuatan dunia abadi kita. Saat Nyonya Yaoqi berbicara, sebuah gulungan perak halus muncul perlahan di telapak tangannya. Wong Bas. Begitu gulungan perak itu ditarik keluar, sebuah gambar abu-abu langsung terbentuk di depan semua orang. Dalam gambar tersebut tampak dunia yang hangus terbakar oleh kobaran api yang dahsyat. Ada kesan distorsi yang hampir runtuh di dalam kehampaan ini. Sekilas, ternyata semua orang merasakan sensasi geli di kulit kepala mereka. Di dunia api dalam gambar, samar-samar terlihat nyala api jingga keemasan di kehampaan. Nyala api jingga keemasan itu sepertinya mengandung semacam aura kuno dan kuat yang menyesakkan. Kekuatan apakah ini? Kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar sedikit meresap ke layar gulir, mencoba meresap ke dalamnya untuk mencari tahu.
Wong Bas. Rasa lemas dan pusing yang hebat menyerang, dan bahkan ketika hendak menyentuh nyala api yang redup, istana spiritual 7 lapis yang megah di dalam tubuh terbakar, dan aura kehancuran yang kuat tiba-tiba menyapu keluar. Perasaan itu, seolah-olah dia dengan gegabah memasuki dunia yang tidak dikenal, sangat berbahaya. Anak kecil, kau sedang mencari kematian. Wajah Yuan Yao Wuchen langsung pucat pasi, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan setelah serangkaian kekuatan, fluktuasi pada tubuh Xiao Yan pun mereda. Namun karena hal ini, napas Xiao Wuchen langsung melemah. Jelas sekali untuk menenangkan fluktuasi tersebut, dia hampir saja mengorbankan dirinya sendiri. Di kehampaan, gambar itu tampak diam. Di dunia api merah menyala, begitu api berwarna jingga keemasan itu menyembur keluar, ia akan membawa gelombang kehancuran. Fluktuasi semacam itu membuat api suci di dalam tubuh para pengendali api suci yang hadir menjadi tak terkendali. Gulungan intelijen semacam ini dikumpulkan oleh kepala gedung penjualan intelijen luar angkasa, dan tentu saja memiliki kekuatan semacam itu di dalamnya. Kekuatan dahsyat dari api suci ketiga dalam daftar api suci memang ada, meskipun sangat lemah, tetapi dengan kekuatan kalian semua hari ini, kekuatan itu tidak dapat ditahan. Yao Wuchen duduk lemah di kursi kayu dan berkata dengan suara lemah. Fluktuasi dahsyat barusan hampir saja merusak sumber energi Yao Wuchen. Api yang sangat dahsyat, Xiao Yan gemetar di dalam hatinya, dan matanya terpaku pada gambar yang diam itu. Untuk dapat menggabungkan beberapa gambar dan kekuatan di dunia api ke dalam gulungan informasi, saya khawatir ada kekuatan-kekuatan besar di gedung penjualan intelijen ruang angkasa, jika tidak, mustahil untuk membuat gulungan informasi yang menakutkan seperti itu. Namun, hal yang paling membingungkan Xiao Yan adalah nyala api berwarna oranye keemasan yang samar di dunia api. Di bawah persepsi kekuatan jiwanya sendiri, tampaknya pada saat kekuatan jiwa itu menyentuh dirinya sendiri, 6 jenis api suci di tubuhnya langsung mengeras, dan dia tidak berani memberikan perlawanan apapun. Entah itu kekuatan atau momentum, Yiran adalah pihak yang terakhir yang harus ditekan. Api seperti itu terlalu besar. Reinkarnasi surga telah dikendalikan oleh para abadi dari 6 reinkarnasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia telah menghilang sejak Perang Dunia Pertama. Sekarang setelah muncul di Du, saya khawatir itu akan sepenuhnya memicu kekacauan di seluruh dunia. Yun Yun bangkit, menatap Xiao Yan dengan wajah ramah, lalu berkata, "Kali ini, saya khawatir para pemimpin sejati di seluruh dunia 1000 besar akan pergi. Begitu kau memiliki kesempatan untuk mendapatkan tingkat api suci ini, siapapun dia, itu sudah cukup untuk terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix." Putri Qianqin berkata dengan ekspresi yang rumit. "Belum lagi 3 teratas, kita hanya membicarakan 10 besar, 5 besar, dan 3 besar di antara api suci. Jenis-jenis ini tampaknya memiliki celah yang sangat kecil, tetapi peringkat dan kekuatan mereka berbeda." Ada desas-desus bahwa sang abadi reinkarnasi 6 jalan pernah membunuh dewa jahat ke-6 di luar wilayah ini. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yao Ling juga teringat beberapa informasi penting lainnya dan mengatakannya perlahan. Kejahatan ke-6 **** di luar wilayah. Semua orang terdiam. Di antara ras jahat asing, kekuatan terlemah dari pembangkit tenaga tingkat dewa jahat mungkin sebanding dengan kekuatan reinkarnasi tingkat kelima manusia. Terlebih lagi, orang-orang itu adalah perwakilan klan jahat di luar wilayah tersebut, baik itu kekuatan tempur maupun senjata jahat yang hanya bisa digunakan oleh dewa-dewa jahat, pasti tidak akan semudah itu. Bahaya istana reinkarnasi 6 jalan sudah jelas bagi semua orang, tetapi demi api suci ini, patut dicoba. Setelah terdiam sejenak, mata Xiao Yan menunjukkan kesombongan yang mendominasi. Evolusi Fen Jue telah melampaui para dewa, tetapi Xiao Yan tidak bisa membiarkannya menginjakkan kaki di level para dewa, jadi mungkin ada beberapa rahasia di dalamnya. Dan Xiao Yan merasa bahwa Seon Sekretian peringkat ketiga pasti dapat menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya saat ini. Mengundang semua orang ke sini hari ini juga berarti membahas masalah ini. Masalah api suci ketiga bukanlah masalah sepele. Sekalipun alam abadi kita baru saja mengalami perubahan besar, kita harus mengirimkan orang-orang kuat ke sana. Nyonya Yaochi mengangguk dan memandang putri-putri sombong dari alam abadi di sampingnya. "Ayo pergi." Sambil menggertakkan gigi, Yueru dan Yaoling mulai berbicara. Mereka pergi ke istana Samsara 6 jalan,
Tentu saja, untuk mencari jarum ilahi Ding Surgawi guna memulihkan alam abadi. Suner, Xiaoyi, cepat kembali ke wilayah api tak berujung. Dalam pertempuran di pusat dunia abadi ini, kekuatan ras jahat ekstraterestrial telah melemah. Aku khawatir mereka akan kembali dan menyerang markas kita. Kali ini, Istana Reinkarnasi 6 Jalan sangat berbahaya. Lebih baik pergi ke Intisari. Melihat bahwa Bunda Maria dari Yaoqi tidak menyetujui permintaan Yaoling dan Yueru, Xiao Yan berbicara langsung. Lepaskan aku. Pedang Kaisar Surgawi Taichi awalnya dikendalikan olehku. Kekuatanku seharusnya mampu membantumu. Selain itu, kekuatan tempur alam abadi sekarang lesu. Yaoqi Ling dan pedang Dewa Bulan harus digunakan sebagai salah satu kekuatan yang menjaga alam abadi. Yun Yun menggertakkan giginya dan tampak berkata dengan santai, tetapi matanya yang indah terus menatap Xiao Yan. Yao Ling, tetap di sini, aku akan menyusul. Yueru berkata bersamaan, sepertinya ada keberadaan jarum ilahi di Istana Reinkarnasi 6 Jalan, yang merupakan artefak untuk membangun kembali dunia peri, dan pasti sudah hilang. Saat ketiga orang ini berbicara, beberapa orang lain menggelengkan kepala satu persatu. Entah karena kekuatan atau faktor lain, jelas bukan pilihan yang paling masuk akal bagi mereka untuk pergi ke Istana Samsara 6 Jalan. Kalian bertiga akan pergi bersama dalam perjalanan ini. Alam abadi membutuhkan orang untuk dipertahankan, dan kalian juga perlu kembali untuk menjaga wilayah api tak berujung. Ya, setelah beberapa pertimbangan, rombongan akhirnya ditentukan. Adapun Putri Qianqin, para elf penempa perlu melaporkan masalah ini, dan yang lainnya, meskipun memiliki niat baik, lemah dalam kekuatan, dan putra-putra kesayangan dari wilayah lain memang lebih lemah. Namun, setelah pertempuran ini, baik Sun Er, Yueru, Yun Yun, maupun para gadis, reinkarnasi atau warisan dalam tubuh mereka telah mulai menguap dan dengan cepat menyatu. Saya khawatir kekuatan mereka akan mencapai tingkat baru dalam waktu dekat. Ngomong-ngomong, batasan masuk ke Istana 6 Jalan Reinkarnasi, karena tekanan api suci, paling banyak hanya mengizinkan masuknya pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 3. Begitu kekuatannya melebihi batas ini, ia akan langsung dimusnahkan. Dan kali ini, kau perlu sedikit lebih berhati-hati. Iblis jahat ke-6 di luar wilayah itu, aku selalu merasa itu tidak semudah itu. Sebelum pergi, Bunda Maria dari Yaoqi juga buru-buru memberi nasihat. Ini adalah pil obat tingkat 8, pil pemulihan mendalam. Mengonsumsinya di bawah peringkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat dapat langsung memulihkan hampir 70% kekuatan reinkarnasi. Meskipun ada batasan waktu, hanya satu yang dapat digunakan per bulan. Ambil saja, pasti ada sesuatu yang sedang dalam perjalanan. Yao Wuchen memutar cincin di tangannya, dan seketika 3 pil obat yang bulat dan halus muncul di hadapan beberapa orang. Terima kasih, senior. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menatap lorong hampa yang dalam di depannya dan melompat. Aku benar-benar tidak tahu apakah masa ini adalah berkah atau kutukan. Semua orang menghela napas pelan, dan tiba-tiba yang lain menunggu, dan setelah banyak salam, mereka juga mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan negeri dongeng. Kakak ipar Cailin mengirim surat rahasia. Dikatakan bahwa senior Feng Waner telah menemukan jalan menuju klan naga, tetapi ketika dia memasuki jalan itu, Hun Tianhao dimusnahkan oleh kekuatan misterius dan tubuh serta jiwanya hancur. Tubuh dan jiwa hancur, seharusnya tidak demikian. Pergi, cepat kembali. Di suatu tempat yang jauh, di mana langit dan matahari tertutup, udara hitam yang kuat dan angin topan terus-menerus bersiul, membuat tempat itu tampak agak suram. Setan kegelapan itu benar-benar idiot. Tuhan juga. Ketiga artefak agung dari artefak abadi itu terbuang sia-sia. Selanjutnya, siapa yang harus saya lepaskan? Pemimpin dunia di pusat dunia manusia, pemimpin di luar ranah, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah kali ini? Mungkin kita bertiga akan bertemu lagi segera, tapi saat itu, apakah kamu masih ingat aku? Suara itu meredam. Tetapi Hun Tianhao memegang serangkaian senjata misterius di tangannya. Senjata-senjata itu memiliki bentuk yang berbeda, tetapi fluktuasi yang terkandung di dalamnya sama dengan fluktuasi senjata ilahi. Bahkan bagian tengah alisnya memiliki pola misterius yang menyerupai bentuk 3. Saat ini, garis horizontal atas dari 3 memancarkan cahaya yang sangat terang,
dan dengan semburan api putih yang keluar, seluruh tubuh orang itu dipenuhi cahaya. Napasnya tampak sangat kuat. Fluktuasi semacam itu juga merupakan salah satu api suci.